Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nabilesan. NIM saya 250913870877. Saya dari kelas 2025B. Di sini saya akan menjelaskan tentang HTTP, MHTT, dan COAP. Terus, next. Latar belakang. Dalam perkembangan teknologi jaringan dan Internet of Things (IoT), komunikasi antar perangkat menjadi hal yang sangat penting. Agar perangkat dapat saling bertukar data, diperlukan suatu protokol komunikasi jaringan. Protokol ini berfungsi sebagai aturan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam suatu jaringan. Tiga protokol yang sering digunakan dalam komunikasi jaringan dan IoT adalah HTTP, MQTT, dan COAP. Ketiga protokol ini memiliki fungsi yang sama, yaitu mengirimkan data antar perangkat, tetapi memiliki cara kerja, efisiensi, serta penggunaan yang berbeda. Yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol komunikasi yang paling umum digunakan di internet. Protokol ini menjadi dasar dari World Wide Web dan digunakan oleh hampir semua website yang kita akses setiap hari. Ketika seseorang membuka halaman web melalui browser seperti Chrome atau Firefox, browser tersebut sebenarnya sedang menggunakan protokol HTTP untuk meminta data dari server. Cara kerja HTTP. HTTP menggunakan model komunikasi client-server dengan metode request-response. Prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, klien mengirim request. Selanjutnya, klien misalnya browser mengirim permintaan ke server. Permintaan ini dapat berupa permintaan halaman web, gambar, atau data lainnya. Terus server memproses permintaan. Server menerima request tersebut kemudian mencari data yang diminta. Selanjutnya server mengirim respons. Terus server mengirimkan kembali data kepada klien. Klien menampilkan hasil, dan yang terakhir browser menerima data tersebut lalu menampilkannya dalam bentuk halaman web. Contoh sederhana. Pengguna mengetik alamat website di browser. Browser mengirim HTTP request ke server. Server mengirim HTML page. Yang terakhir, browser menampilkan halaman tersebut. Karakteristik HTTP. Beberapa karakteristik utama HTTP antara lain menggunakan TCP sebagai transport layer sehingga komunikasi lebih stabil dan reliable. Bersifat stateless, artinya server tidak menyimpan informasi dari permintaan sebelumnya. Memiliki ukuran header yang cukup besar sehingga membutuhkan bandwidth lebih banyak. Sangat cocok digunakan untuk website, web service, dan REST API. Kelebihan HTTP, mudah digunakan dan sudah menjadi standar web. Sangat kompatibel dengan berbagai sistem dan perangkat. Mendukung berbagai jenis data seperti teks, gambar, audio, dan video. Kekurangan HTTP, konsumsi bandwidth cukup besar. Kurang efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor IoT. Yang kedua yaitu MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk komunikasi Internet of Things. Protokol ini sangat efisien karena menggunakan bandwidth yang kecil dan dapat bekerja dengan baik pada jaringan yang tidak stabil. MQTT sering digunakan dalam sistem seperti smart home, monitoring sensor, sistem industri, kendaraan terhubung. Cara kerja MQTT. MQTT menggunakan model komunikasi publish subscribe yang berbeda dari HTTP. Dalam sistem MQTT terdapat tiga komponen utama. Yang pertama ada publisher. Publisher adalah perangkat yang mengirimkan data, contohnya sensor suhu yang mengirimkan informasi temperatur. Yang kedua, broker. Broker adalah server pusat yang menerima semua pesan dari publisher, kemudian mendistribusikannya kepada subscriber. Subscriber adalah perangkat yang menerima data dari broker berdasarkan topik tertentu. Contoh proses MQTT. Misalnya terdapat sistem monitoring suhu ruangan.
Sensor suhu mengirim data suhu ke broker. Data tersebut dikirim dengan topik misalnya temperatur. Selanjutnya broker menerima data tersebut. Semua perangkat yang berlangganan topik temperatur akan menerima data tersebut. Dengan cara ini, satu pesan dapat diterima oleh banyak perangkat sekaligus tanpa harus mengirim ulang pesan secara terpisah. Karakteristik MQTT menggunakan TCP sebagai transport layer, menggunakan sistem topic based messaging, sangat ringan dan hemat bandwidth, mendukung quality of service untuk memastikan pesan terkirim dengan tingkat kendala tertentu. Kelebihan MQTT sangat efisien untuk perangkat IoT, dapat bekerja pada jaringan dengan bandwidth rendah, komunikasi dapat dilakukan secara real-time. Kekurangannya membutuhkan broker server sebagai perantara komunikasi, tidak seumum HTTP untuk aplikasi web biasa. Yang ketiga yaitu COAP, Constrained Application Protocol. COAP adalah protokol yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor kecil dan perangkat embed. Protokol ini dikembangkan agar memiliki fungsi yang mirip dengan HTTP tetapi dengan penggunaan bandwidth yang jauh lebih kecil. COAP sangat cocok digunakan dalam jaringan IoT yang memiliki banyak perangkat kecil dengan keterbatasan daya dan memori. Cara kerja COAP. COAP menggunakan model client server yang mirip dengan HTTP. Namun perbedaannya adalah COAP menggunakan UDP sebagai transport layer sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan ringan. Proses komunikasi COAP. Yang pertama, klien mengirim permintaan ke server. Yang kedua, server menerima permintaan tersebut. Yang ketiga, server mengirimkan respons kembali ke klien. Metode yang digunakan juga mirip dengan HTTP, yaitu GET mengambil data, POST mengirim data, PUT memperbarui data, DELETE yaitu menghapus data. Jenis pesan COAP. COAP memiliki dua jenis pesan utama, confirmable message, pesan yang memerlukan konfirmasi dari penerima, yaitu non-confirmable message, pesan yang tidak dapat memerlukan konfirmasi sehingga komunikasi lebih cepat. Karakteristik COAP menggunakan UDP sehingga lebih ringan dibanding HTTP, mendukung multicast yaitu satu pesan dapat dikirim ke banyak perangkat, sangat cocok untuk sensor jaringan IoT, konsumsi energi lebih rendah. Kelebihan COAP sangat ringan dan cepat, efisien untuk perangkat dengan daya terbatas, dapat digunakan pada jaringan sensor berskala besar. Kekurangan COAP tidak sepopuler HTTP karena menggunakan UDP, reliabilitas komunikasi harus ditangani secara khusus. Terakhir yaitu perbedaan HTTP, MQTT, dan COAP. Perbedaan pertama terletak pada model komunikasi yang digunakan. HTTP menggunakan model request response, yaitu klien mengirim permintaan kepada server, kemudian server memberikan respon. Model ini cocok untuk aplikasi web seperti membuka halaman website atau mengakses layanan API. Berbeda dengan HTTP, MQTT menggunakan model publish subscribe, di mana perangkat tidak berkomunikasi langsung satu sama lain. Perangkat yang mengirim data disebut publisher, sedangkan perangkat yang menerima data disebut subscriber. Semua komunikasi dikelola oleh sebuah server yang disebut broker. Sementara itu, COAP menggunakan model komunikasi yang mirip dengan HTTP, yaitu client server, tetapi dengan mekanisme yang lebih sederhana dan ringan. Perbedaan kedua terdapat pada protokol transport yang digunakan. HTTP dan MQTT sama-sama menggunakan TCP, yaitu protokol yang memastikan data dikirim secara lengkap dan berurutan sehingga komunikasi lebih stabil. Sedangkan COAP menggunakan UDP yang lebih ringan dan cepat, tetapi tidak memiliki mekanisme pengecekan kendala sekuat TCP. Oleh karena itu, COAP lebih cocok digunakan untuk komunikasi cepat pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Perbedaan berikutnya berkaitan dengan efisiensi penggunaan bandwidth dan energi. HTTP memiliki ukuran header yang
relatif besar sehingga membutuhkan bandwidth lebih banyak. Hal ini tidak menjadi masalah pada komputer atau server, tetapi kurang efisien untuk perangkat kecil seperti sensor IoT. MQTT dirancang lebih ringan dibanding HTTP sehingga penggunaan bandwidth menjadi jauh lebih kecil, sementara itu CUAP bahkan lebih ringan lagi karena menggunakan UDP dan struktur pesan yang sederhana, sehingga sangat cocok untuk perangkat IoT dengan daya terbatas. Selain itu, tujuan penggunaan ketiga protokol ini juga berbeda. HTTP biasanya digunakan untuk komunikasi web, seperti mengakses website, mengirim data melalui API, dan layanan internet lainnya. MQTT lebih banyak digunakan dalam sistem Internet of Things, misalnya pada smart home, sistem monitoring sensor, atau komunikasi perangkat pintar. Sedangkan COAP dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan keterbatasan memori daya dan bandwidth seperti sensor lingkungan atau perangkat embed dalam jaringan besar. Secara umum dapat disimpulkan bahwa HTTP cocok digunakan untuk aplikasi web dan komunikasi internet secara umum. MQTT lebih efisien untuk komunikasi data antar perangkat IoT yang membutuhkan pengiriman data secara terus-menerus, sedangkan COAP sangat cocok untuk perangkat IoT yang memiliki sumber daya sangat terbatas dan membutuhkan komunikasi yang ringan serta cepat. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.